Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas PPKN semester 2C akan memaparkan hasil analisis saya tentang dilema antara krisis kesehatan dan krisis ekonomi pada saat pandemi COVID-19 saat ini. COVID-19 adalah penyakit akibat suatu coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Pada umumnya, COVID-19 menyebabkan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Bagi beberapa orang, gejala bisa lebih parah dan menimbulkan radang paru-paru atau sulit bernapas. Sejumlah kasus penyakit ini menyebabkan kematian. Kita perlu mengetahui lebih tentang dampak COVID-19 pada manusia. Orang berusia lanjut dan orang yang memiliki kondisi medis seperti diabetes dan penyakit jantung diketahui lebih berisiko terkena penyakit parah. Sebaliknya, jika pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan yang moderat, maka resesi ekonomi tidak akan terlalu dalam. Kebijakan seperti ini misalnya dengan tetap membiarkan pusat perbelanjaan dan restoran tetap buka. Walhasil, perekonomian tetap bisa berjalan. Namun bisa dipastikan penyebaran virus akan semakin masif dan korban jiwa semakin banyak. Tapi ini cara yang akan sulit diikuti oleh pembuat kebijakan karena tingkat kematiannya tinggi. Kematian tinggi tidak bisa ditoleransi demi resesi ekonominya ringan. Merebak dan semakin terus bertambahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia berdampak pada perekonomian nasional yang semakin down dan sulit untuk dipulih kembali. Dari mulai usaha kecil, menengah, dan bisnis industri besar, semua merasakan dampak buruknya akibat dari pandemi COVID-19 ini. Badan Pusat Statistik BPS mencatat pada triwulan 1 ekonomi Indonesia merosot sebesar 2,97%. Pelemahan pertumbuhan ekonomi antara lain dipicu karena meluasnya pandemi COVID-19 yang sangat memukul hampir seluruh sektor usaha hingga mengalami penurunan kinerja dan merosotnya perekonomian nasional. Dampak yang timbul bagi perekonomian nasional semakin memburuk akibat dari banyaknya sektor yang tidak beroperasi di tengah pandemi adalah masyarakat. Kehilangan pendapatan rumah tangga, banyak PHK massal dan kehilangan pekerjaan, sehingga bertambahnya kemiskinan yang terjadi hingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Data yang bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan pada 2 Juni 2020 tercatat bahwa sudah ada sebanyak 3,5 juta orang pekerja di Indonesia yang terdampak COVID-19 ini, yaitu terkena PHK dan dirumahkan. Memperkirakan akan adanya penambah jumlah pengangguran sebanyak 5,20 juta orang apabila pandemi COVID-19 ini tak kunjung usai. Mungkin masalah pandemi ini menjadi dilema yang sangat luar biasa antara keamanan ekonomi nasional dengan kesehatan masyarakat Indonesia. Hal tersebut juga menjadi gangguan keamanan nasional. Dalam masa krisis di tengah pandemi seperti ini, pemerintah akan serba bingung apa yang lebih menjadi prioritas dan mana yang akan dipilihnya. Kesehatan masyarakat atau keamanan ekonomi. Keduanya sangat penting.
karena menjadi bagian pokok dan membangun kembali stabilitas dan ekonomi negara. Untuk mengatasi masalah yang diakibatkan dari adanya pandemi ini, pemerintah membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat kembali sektor ekonomi dan tak lupa juga memperhatikan sisi kesehatan, yaitu new normal. Kebijakan new normal tersebut dipersiapkan oleh Kemenko Perekonomian Airlangga Hartanto. Menurutnya, skenario new normal ini diharapkan menjadi jalan menuju pemulihan dan agar Indonesia bisa keluar dengan produktif dan aman dari COVID-19. Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia dan beradaptasi dengan kondisi baru atau new normal pasca COVID-19, sebab selama dalam menunggu vaksin yang belum ditemukan, virus masih tetap ada dan tidak hilang. Kebijakan yang digadang-gadang oleh pemerintah sebagai solusi pemulihan ekonomi, namun di sisi lain ada kasus positif COVID-19 yang masih mencapai ratusan hingga hari ini. Hal tersebut harus dipertimbangkan lagi oleh pemerintah. Jangan sampai karena terlalu menekankan pada pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat menjadi hal yang bukan lagi prioritas. Dan jika suatu saat terjadi lagi lonjakan kasus baru, maka akan membuat keadaan semakin parah. Persiapan yang harus dibuat oleh pemerintah jika akan memberlakukan new normal pada semua kawasan di Indonesia harus diimbangi dengan fasilitas kesehatan dan juga medis yang mumpuni. Namun apakah di Indonesia sudah siap? Jika dilihat dari fasilitas kesehatan, Indonesia masih banyak kekurangan jika dibandingkan dengan negara lain. Coba lihat negara lain, memang sudah banyak yang sudah membuaikan lockdown dan memberlakukan new normal. Tapi banyak juga yang setelah new normal malah terjadi kasus baru seperti di Korea Selatan yang saat itu telah membuka pembatasan, namun kini kembali memberlakukan pembatasan hingga 14 Juni 2020 dikarenakan adanya lonjakan kasus baru COVID-19. Menurut saya, perekonomian memang sangat penting, tetapi melindungi masyarakat dari ancaman wabah virus mungkin itu lebih penting dari sekedar ekonomi, sehingga perlu diperhatikan bahwa keamanan kesehatan adalah pilar utamanya yang berkaitan langsung dengan nyawa manusia yang nantinya akan menjadi sumber daya manusia unggul untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Karena kemanusiaan dan perekonomian adalah dua hal yang saling berkaitan dan tak akan bisa dipisahkan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus mencari keseimbangan bagi kedua masalah tersebut, baik itu ekonomi dan nyawa manusia. Kebijakan pemerintah harus mengedepankan keadilan, karena bagaimanapun harga nyawa manusia, khususnya masyarakat Indonesia, sangat lebih berharga dibandingkan ekonomi semata. Saat ini adalah kondisi darurat yang luar biasa, dan mestinya pemerintah dapat mengatasi dengan kebijakan yang luar biasa pula. Bukan hanya berdebat panjang soal untung rugi dan kepentingan politik tertentu. Jangan sampai kerugian yang dialami oleh semua menjadi semakin besar. Upaya pencegahan COVID-19 bukan hanya tugas pemerintah, tapi menjadi tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia dan menjaga keamanan dan stabilitas negara.
Maka dari itu, kita semua memiliki tanggung jawab bersama dan menghadapi situasi seperti ini. Sebagai warga sipil biasa akan ikut anjuran baik pemerintah demi menjaga kesehatan dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan untuk pemerintah, semoga dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan kebijakan yang berkeadilan dan menjadi penyeimbang antara masalah keamanan ekonomi dengan kesehatan masyarakat. Mungkin itu saja hasil analisis saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah kini tengah menghadapi situasi dilematik dalam mengatasi krisis akibat virus corona atau COVID-19, antara menyelamatkan nyawa manusia dan penyebaran virus atau menyelamatkan perekonomian dari resesi. Padahal keduanya sama-sama penting untuk menyelamatkan rakyat. Kondisi saat ini sudah bisa dipastikan akan mengakibatkan resesi ekonomi. Di sisi lain, penularan virus juga masih berlangsung. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan kini menghadapi dilema. Sebab mengintervensi satu sisi saja akan membuat krisis semakin parah. Di sisi sebaliknya, jika pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan yang ketat, maka akan terjadi resesi ekonomi yang cukup parah. Kebijakan seperti ini dilakukan Singapura dan Taiwan dengan menerapkan lockdown total. Walhasil, penyebaran virus maupun korban jiwa memang bisa ditekan, tapi di lain sisi akan terjadi resesi yang sangat dalam lantaran masyarakat tak bisa bekerja. Terlebih di Indonesia, sekitar 55% rakyat bekerja di sektor informal. Tingkat kematian memang rendah, tapi akan berdampak pada PHK, kebangkrutan dunia usaha, naiknya angka kemiskinan, kelaparan, dan bukan tidak mungkin akan terjadi